warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat semua anak-anak? Sehat. Ya, meskipun pagi ini agak mendung ya, tapi semangat kita semoga tidak ikut mendung ya, tetap ceria, semangat, dan semoga tetap sehat tentunya ya. Oke, karena ini perubahan cuaca, kadang panas, kadang hujan, semoga tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Oke, kita mulai dulu dengan berdoa ya, agar Zoom kita pada pagi hari ini bisa kita ambil banyak manfaatnya dan barokah untuk kita semua. Oke, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imam wa hukmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ini berapa yang sudah bergabung? Oke, 26. Ya, silakan diberi nama ya di partisipan biar bisa dipresentasi oleh Bapak Ibu guru. Kalau bisa videonya di-on-kan. Suaranya juga di-on-kan biar bisa saling berjumpa dengan yang lain. Sebelum Zoom-nya kita mulai, Bu Sari ingatkan bahwa di Zoom ini kita belajar bersama-sama ya. Jadi mohon yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon tidak dilakukan di Zoom ya. Jadi misalnya mau chat atau yang lainnya selain pembelajaran, bisa DM aja temennya ya. Oke. Nanti mohon semuanya dengan sikap yang baik mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan tugasnya PDL hari ini agak banyak ya. Ada 3. Sedikit ya 3 itu nggak banyak nih. 1 ada IPS, ada IPA, ada PAI. Oke. Nanti insya Allah kita bahas bareng-bareng. Nah sebelum kita membahas bersama, jangan lupa Bu Sari mengingatkan untuk siar kita di Oktober sampai November akhir, awal Desember, yaitu yang pertama hemat listrik. Iya, oke. Kenapa kita harus hemat listrik? Kemarin di Zoom sudah kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama syiarnya hemat listrik. Yang kedua menabung. Nah, nanti insya Allah di awal Desember tabungan kita masing-masing didudah. Dihitung siapa yang tabungannya paling banyak dan paling sering menabung, nanti bisa dilaporkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke, dan hari ini tentunya siar untuk Kasenau seperti biasa puasa Senin Kamis ya. Nanti silahkan mengelis di grup kelasnya masing-masing siapa saja yang hari ini berpuasa. Yang hari ini berpuasa semoga sehat, lancar puasanya dan semoga puasanya juga diterima oleh
Allah. Amin. Oke. Yang puasa semoga tidak menyurutkan semangatnya untuk ikut pembelajaran Zoom pada pagi hari ini. Oke. Sedikit saja ya mereview kegiatan magang kita kemarin. Yang kelas Harumain hari Selasa, yang Aqsa hari Rabu kemarin. Kira-kira senang tidak ikut magang kemarin? Siapa ada yang ingin menyampaikan perasaannya? Senang tapi mau lagi Bu. Atau mungkin yang lainnya siapa ada yang mau menyampaikan perasaan magangnya kemarin saat magang di kolam ikan lele tempat tembak Syaiha? Ayo, satu atau dua? Satu saja mungkin perwakilan siapa? Wah, harus ditunjuk Bu Sari, masa senang nggak? Siapa ya? Mas Azam? Oh, kok Mbak Syaiha sendirian. Oh, Mbak Fidela, coba, yuk. Saya senang mengikuti magang kemarin karena seru, bisa masuk kolam, bisa ngambil lele, bisa belajar gimana cara beteti lele dengan menurut syariat Islam. Tapi agak ngeri waktu megang lelenya. Ya, senang ya. Oke, alhamdulillah. Geli juga ya saat masuk kolam ya, tiba-tiba di kakinya ada yang lewat, klinyer gitu. Ternyata lelenya sedang berenang-renang gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi coba yang putra. Siapa ya? Siapa ini? Yang putra. Mas Tamzis? Pak Mas Mahes, ayo. Satu dari Harumain. Mas Mahes aja. Wah, yang kayaknya kemarin asik ini berenang di kolam ikan lele. Ayo. Mas Mahes, mana suaranya? Gimana perasaanmu kemarin? Gimana suaranya, Pak? Halo, Mahes. Di Pak Arifin, muridnya Mahes ini. Kemarin kayaknya aktif banget kemarin. Atau siapa? Tamzis, ayo. Tamzis. Wah, malu-malu ini pada nih ya. Atau mungkin yang putra, yang lainnya, nggak harus mereka berdua. Ada yang volunteer menyampaikan perasaannya magang kemarin. Ya Pak Mas Agapo, Mas Alvin. Mas Aga, cek. Siapa ya? Di mana ayo? Nggak ada. Ayo yang laki-laki. Masa nggak ada ya, yang laki-laki hebohnya cuma di kolam ikan lelenya. Nah, di iya Zoom ini. tidak heboh jadinya. Alah. Ya oke. Jadi seperti yang kemarin disampaikan ya, bahwa magang itu salah satunya agar kalian mencoba hal atau kegiatan yang baru. Mungkin kalau yang sudah punya kolam ikan lele sudah terbiasa ya, atau mungkin kolam ikan lah gitu ya, nggak harus ikan lele. Biasa memanen ikan masuk ke kolam gitu ya, mematikan, beteti gitu. Tapi untuk yang sama sekali belum pernah tidak punya kolam misalnya di rumahnya, tentu itu menjadi pengalaman pertama gitu ya, termasuk untuk Bu Sari ya, kemarin juga pengalaman pertama masuk ke kolam ikan itu ya, tiba-tiba waktu jalan ada yang gerak-gerak gitu ya. Nah, semoga menjadi ilmu yang menjadi pengalaman yang berharga, pengalaman yang tidak terlupakan, apalagi dilakukan bareng-bareng sama temennya. Nah, besok kalau sampai sudah SMA, sudah kuliah, sudah jadi ayah atau mungkin jadi kakek, nenek itu ya, bisa cerita ke anaknya, ke cucunya. Oh, dulu pernah loh ya gitu ya.
manen ikan, lele, seperti itu. Belajar bareng-bareng teman. Semoga menjadi kenangan yang berharga buat kalian ya. Dan tentunya ilmunya. Nah, mungkin kalau selama ini kalian sudah tahunya itu lele penyet ya. Sudah terhidang di meja kalian, tinggal makan. Nah, kemarin akhirnya kalian tahu bagaimana sebelum sampai menjadi lele penyet di meja itu ternyata butuh perjuangan yang panjang ya. Harus dipanen dulu, harus dimatikan dulu. Ada yang kemarin takut cara mematikannya. Harus diambil insangnya, dibedeti perutnya, diambil usus-ususnya, lalu baru dibersihkan. Alhamdulillah kemarin sama Mbak Saiha dikasih setiap anak 10 ekor ya. Wah, masih enggak lelenya? Apa sudah habis? Ya bisa menikmati, beda ya, akhirnya bisa menikmati hasil kerja keras kalian dari nyerok, mematikan, beteti, akhirnya dimasak, lalu dimakan, akhirnya berbeda dengan hanya kalian tahu-tahu sudah ada di meja makan ya. Pasti makannya pasti ada suatu rasa yang berbeda ya, karena ada kerja keras di sana. Oke. Ini itu salah satu magangnya. Untuk kehadiran alhamdulillah bisa dibilang berhasil ya, karena yang izin memang karena yang sakit dan sedang ada di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti. Oke, lalu kemarin juga ada maestro ya dari Pak Sando, dari bapaknya Mbak Saiha, yang kemarin ada yang ingat mulai beternak lele dari tahun berapa kemarin ya? Dari tahun 2006 ya. Jadi semula hanya berupa hobi, bukan untuk sengaja mencari penghasilan, tapi karena hobi tertarik, nah, dan lama-kelamaan dikembangkan menjadi usaha seperti sekarang itu. Jadi kalian mungkin yang punya hobi bisa jadi itu akan menjadi ladang penghasilan untuk kalian ke depannya ya. Yang hobi apa kemarin ya? Memelihara kucing, ya, bisa mendirikan pet shop. Wah, jadi dokter hewan mendirikan pet shop, akhirnya bisa mendapatkan penghasilan. Atau mungkin yang suka masak, nah, yang hobi masak mungkin bisa membuka catering, ya. Kayak cateringnya ibunya Mbak Fidila itu ya. Itu mungkin awalnya juga bermula karena hobi memasak ya, suka memasak dan lain sebagainya. Jadi apapun hobi kalian, kegemaran kalian, selama itu positif, silahkan dikembangkan ya. Oke, memang ada hobi yang tidak positif, banyak itu ya, banyak yang tidak positif. Nah, yang hobi kalian yang positif bisa kalian kembangkan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kalian di depannya. Dan itu tadi sekalian kemarin kita jadi belajar bahwa pekerjaan tidak hanya sekedar jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, tapi bahwa jadi pengusaha atau peternak ikan lele itu juga sebuah usaha yang menjanjikan. Oke, mungkin itu dulu sedikit review dari magang kita kemarin. Dan lanjut ke sedikit menjelaskannya. Tugas yang pertama yaitu PAI. Di halaman 21-22. Jadi kita sudah masuk bab baru. Kalau terakhir kemarin waktu PTS kita belajar tentang apa? Ayo, infak dan sedekah ya, infak dan sedekah. Untuk setelah PTS ini kita belajar tema baru yaitu bagaimana meneladani karakter dan sifat-sifat sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang akan kita pelajari di sini nanti fokusnya ada 4 saja. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, lalu yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk yang pekan ini kita akan belajar Abu Bakar As-Siddiq ya. Sudah Bu Sari catkan di grup, yaitu meneladani kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tugas kalian ada di halaman 22.
membaca modulnya, lalu mencari referensi lain. Boleh dari Google, boleh dari jurnal juga boleh, atau mungkin dari buku agama gitu ya, yang ada referensi tentang kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tugas kalian menceritakan kembali tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Boleh lewat voice note tugasnya dikirimkannya, atau ditulis juga boleh. Dikirimkannya untuk yang Aqsa ke Bu Sari, yang Haromain ke Pak Miski. Ya, itu ya. Nanti kalian bisa belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi ya, Rasulullah, yang sangat teguh memegang ajaran agama Islam dari awal ya. Tuh, nah silahkan nanti bisa dikerjakan tugasnya. Silahkan ya, jadi boleh ya, bisa diambil dari Google, boleh dari buku-buku. Mungkin kalau di masjid itu ada ya cerita-cerita dari sahabat Nabi. Nah, bukan kalian tulis ulang ya, tapi kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Jadi keteladanan dari Abu Bakar itu apa? Sifatnya yang sangat dermawan misalnya, seperti itu. Lalu bagaimana perjuangannya membela Islam di awal-awal lahirnya Islam, seperti itu. Bagaimana Abu Bakar sangat melindungi Rasulullah. Nah, itu yang kalian tulis sendiri. Bisa ya, jadi bukan ada tulisan lalu kalian salin, itu tidak. Tapi kalian tulis sendiri tentang sikap keteladanan dari Abu Bakar. Atau boleh, nggak mau nulis Bu, maunya voice note aja, boleh juga. Jangan lupa dikirimkan ke itu ya, guru PAI-nya masing-masing. Insya Allah cukup jelas ya. Jadi tentang kisah keteladanan dari Abu Bakar itu apa saja, kalian tulis atau kalian ceritakan ulang, boleh voice note, boleh ditulis di buku, lalu dikirimkan ke guru PAI-nya masing-masing. Nah, insya Allah cukup mudah ya untuk kelas 6. Hanya satu Abu Bakar dulu, nanti pekan depan kita akan belajar ke sahabat yang lainnya ya. Untuk yang PAI, adakah pertanyaan yang mungkin belum jelas? Sudah ada beberapa yang mengirim ya, yang Aqsa ke Bu Sari, alhamdulillah. Berarti kalau pagi-pagi sudah pada mengirim, berarti tugasnya tidak susah. Oke, itu yang tugas PAI. Lalu yang selanjutnya IPS ya, Bu Sari selesaikan dulu, biar nanti yang terakhir IPA. Tugas IPS yaitu tentang ASEAN. Nah, di buku kalian di halaman berapa ya? 8, 9. Ada bacaan tentang ASEAN. Oh, 6, Ling, maaf. Halaman 6 ya. Nah, ini yang ada logo ASEAN-nya. Oke. Ini ya logo ASEAN-nya merah, lalu ada 10 ikat batang padi. Kenapa 10? Menandakan jumlah negara yang ikut di ASEAN itu ada 10. Satu ikat batang padi mewakili satu negara ASEAN. 10, jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Oke. Ini ya ada bacaannya sampai di halaman 9, bisa kalian baca. Lalu pertanyaannya juga sangat mudah. Hanya 3 saja. Yang pertama, apakah ASEAN itu? Nah, ada yang mencoba menjawab, apakah ASEAN itu? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, 100. Mbak siapa ini tadi ya? Mbak Fidela. Iya, Mbak Fidela benar. Oke. Betul ya, organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara Asia Tenggara itu juga bisa. Oke, ini di bacaannya juga ada ya. Nih, di sini di awal paragraf.
ASEAN adalah, bisa diambil dari situ. Organisasi internasional yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Tidak usah Bu Sari tulis ya. Tahu atau perlu ditulis? Tidak usah ditulis, sudah bisa. Ya ditulis saja. ASEAN, oh maaf. ASEAN adalah ya di paragraf pertama. Organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Kenapa kok organisasi kawasan? Karena yang ikut ASEAN ini memang khusus yang daerah negara-negara yang ada di Asia Tenggara seperti itu. Jadi misalnya Korea, wah, Korea mau ikut ASEAN kira-kira bisa tidak? Tidak gitu ya. Kenapa kok tidak bisa? Karena Korea itu adanya di Asia Timur gitu. Jadi kalau mau ikut ASEAN tentu saja tidak bisa, karena ini organisasi kawasan khusus hanya untuk negara-negara Asia Tenggara. Oke, cukup mudah ya. Lalu yang kedua, kapan dan di mana ASEAN berdiri? Yo, ada yang mau mencoba menjawab lagi? Yang lainnya, Mas ini belum ada suaranya ini. Di Bangkok. Ayo, ada yang mau? Halo? Di Bangkok. Bangkok. Ya, siapa ini tadi namanya? Kok sambil? Hah? Siapa? Bu. Kapan? Kalau kapan itu berarti tanggal ya. Tadi sudah ada yang bilang tadi ya, 8 Agustus. Betul. Mas siapa ini? Fail. Oh, Mas Fail. Sip. Kapan? Berarti kalau kapan itu menunjukkan waktu ya. ASEAN dibentuk 8 Agustus 1967. Di mana? Di mana berarti merujuk ke tempat. Di Bangkok. Bangkok itu kota yang ada di Thailand. Atau sampai sini, sampai Bangkok titik gitu juga sudah betul. Oke. Cukup mudah ya. Di bukunya ada, di bacaannya. Lalu yang ketiga, bentuk kerjasama apa saja yang ada di ASEAN. Nah, ini juga cukup banyak. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada 1, 2, 3. Yang mau mencoba menjawab yang lainnya? Yang meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan pendidikan. Wah, sip. Kok suaranya sama kayak yang tadi ya? Mas Fail lagi apa ini? Bentuk kerjasama 1. Ya, terima kasih Mas Fail sudah dibantu mencoba menjawab. Yang pertama bidang sosial dan budaya. Oke. Yang kedua? Ya, kok malu-malu bilangnya. Yang kedua bidang politik dan keamanan. Oke. Yang terakhir? Pendidikan. Wah, sip.
Mbak ini kayaknya suaranya. Bidang pendidikan. Oke. Sebenarnya masih ada lagi ya bidang ekonomi, tapi memang karena tidak tertulis di situ, boleh ditulis atau tidak ya juga tidak apa-apa. Tapi Bu, jawab itu tadi sudah betul. Ada lagi bidang ekonomi. Jadi negara-negara ASEAN itu contohnya yang di bidang ekonomi itu bersama-sama membangun pabrik, ya. Ada pabrik urea, gitu, ada pabrik logam, tapi memang di buku tidak ada. Cukup menyebut yang 3 juga sudah bagus. Oke, mungkin ini sedikit review tentang mapel IPS yang belajar tentang ASEAN. Kalau negara-negaranya kemarin sudah ya. Nutupin, Bu. Apa? Nutupin. Nutupin. Ya, oke. Ini ya. Di buku ada sebenarnya kok. Nah, mungkin itu saja dulu dari Bu Sari. Selanjutnya bisa ke Pak Arifin akan membahas pembelajaran mapel IPA. Kepada Pak Arifin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Sari atas kesempatan yang diberikan kepada saya, J. Pak Arifin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya. Tadi sudah belajar sama Bu Sari dan kemarin sudah beraktivitas di kolam lele dengan sangat heboh, sangat ceria sekali ya. Jangan sampai untuk belajar kali ini malah menurun semangatnya karena tenaganya tuh sudah terforsir kemarin. Untuk kali ini kita harus tetap semangat. Oke. Anak-anak, sebelum Pak Arifin menjelaskan materi kali ini, adakah yang masih ingat materi Zoom yang Pak Arifin jelaskan pekan kemarin tentang IPA? Apa aja ya? Ada yang masih ingat? Materi IPA yang pekan kemarin Pak Arifin jelaskan lewat Zoom. Kerusakan alam. Kerusakan alam. Akibat dari apa, Mbak? Manusia. Kerusakan alam akibat dari ulah manusia. Ya, kerusakan alam akibat ulah manusia. Oke. Benar sekali dari Mbak Fidela. Terima kasih ya Mbak Fidela. Kemudian Pak Arifin mau tanya lagi. Alam ini itu bisa menghasilkan energi. Energi itu kan dibagi menjadi 3 sebenarnya. Pak Arifin tanya aja. Pak, sama ini, Pak. Energi dari alam ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 jenis. Nah, Pak Arifin tanya 2 saja. Apa menurut kalian? Energi yang bagaimana dari alam ini? Ada yang tahu? Ini kaitannya dengan keberadaan atau keberlangsungan energi itu sendiri. Ada energi yang kalau lama-lama dipakai akan apa? Habis. Nah, berarti energi itu sumber daya alam yang bisa apa? Habis. Yang bisa habis. Sumber daya alam dibagi menjadi 3 sebenarnya. Nah, yang Pak Arifin tanyakan 2 karena fokus kita kali ini adalah 2, yaitu sumber daya alam yang dapat Bisa. Yang dapat apa? Dapat diperbarui dan apa? Dan tidak dapat diperbarui. Ya, benar sekali. Anak-anak, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kalau kita pakai terus kan lama-lama akan habis. Maka kita harus memerlukan energi penggantinya, yaitu energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi pengganti
dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, batu bara, itu ya. Ada tambang emas, tembaga dan lain sebagainya itu tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Ada yang bisa menyebutkan? Tanaman. Tanaman atau tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu bisa diperbarui. Apalagi selain tumbuhan? Air. Air. Terus apalagi? Matahari. Matahari. Apalagi? Apa? Angin. Angin. Apalagi? Apa? Biogas. Biogas itu didapatkan dari Kotoran hewan. hewan ya. Tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari, angin, air. Nah, Pak Arifin sampaikan, Pak Arifin jelaskan. Jadi ada tambang, minyak bumi, batu bara itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian tumbuhan dan hewan itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau air, angin, sama matahari itu merupakan sumber daya alam kekal. Nah, untuk memperoleh energi alternatif atau sumber daya alam alternatif ini, kita menggunakan sumber daya alam kekal dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi ada air, matahari, angin, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan tugas hari ini. Tugas hari ini adalah mengerjakan modul halaman 15. Bisa dibuka modul halaman 15. Di bagian atas ada tugas ayo berlatih. Nah, kita untuk tugas IPA kali ini adalah mengerjakan soal nomor 2 saja. Itu kan tugas di ayo berlatih ada 2 soal. Nah, yang dikerjakan hanya yang nomor 2 saja. Sudah dibuka bukunya atau modul halaman 15? Oke. Di situ tugasnya adalah sebutkan sumber energi Arifin bahas bersama-sama dengan kalian sekarang ini melalui Zoom. Karena ini berdasarkan tempat tinggal kalian masing-masing dan pemanfaatannya juga berbeda-beda. Maka dari itu nanti silakan kalian melihat di sekeliling rumah kalian, mengobservasi sumber daya alam alternatif, sumber energi alternatif yang kalian manfaatkan di sekitar rumah kalian. Itu apa aja? Nah, kalian bisa mengamati. Pak Arifin ingatkan lagi, sumber energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam kekal dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal itu contohnya adalah matahari, air, dan angin. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah tumbuhan dan hewan. Nah, dari beberapa sumber energi tadi, silahkan kalian cari tahu di sekeliling kalian, misalnya energi matahari itu adalah sumber energi alternatif. Kalian manfaatkan untuk apa? Kalian tulis. Sumber energi alternatif. 1, misalnya matahari. Dimanfaatkan untuk apa misalnya. Nah, kalian sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Terus apa lagi? Tadi
Ingat-ingat, sumber energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam kekal dan dapat diperbarui, yaitu matahari, air, angin, tumbuhan, dan hewan. Nah, kalian cari tahu kelima energi tadi, terus pemanfaatan yang kalian lakukan di sekitar rumah kalian seperti apa. Kalian observasi itu ya. Oke. Sebelum Pak Arifin lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya terkait tugas hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba Pak Arifin tanya. Energi matahari itu bisa diubah menjadi penghasil listrik. Menggunakan alat apa namanya? Panel surya. Panel surya. Siapa ya tadi namanya? Mas Aga. Mas Aga? Aga. Oh iya, 100 untuk Mas Aga. Oke, kemudian berikutnya ada tumbuhan yang bisa diproses atau diolah menjadi sumber daya atau energi alternatif pengganti bensin. Nah, tumbuhannya apa dan nama olahannya apa? Pengganti bensin. Tumbuhannya apa? Tanaman. Dan olahannya namanya apa? Apa, Mbak? Atau Mas? Jagung dan gandum untuk dibuat menjadi energi etanol atau pengganti BBM. Oke. Jagung dan gandum. Selain jagung dan gandum apa, Mbak? Apa? Selain jagung dan gandum. Jadi yang disampaikan Mbak Fidela tadi benar, sudah benar. Tapi ada tumbuhan lainnya lagi. Yaitu? Jarak. Hah? Singkong dan? Tebu. Tebu, ya. Singkong dan tebu itu bisa diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol itu adalah penghasil atau pengganti bensin. Kalau pengganti solar apa? Tumbuhannya apa dan disebut apa olahannya? Kalau pengganti solar. Bio? Aktiva. Bio apa? Biodiesel. Biodiesel. Nah, biodiesel kemarin tumbuhannya apa ya yang bisa menghasilkan biodiesel? Tumbuhan jarak. Jarak. Ya. Kelapa sawit. Tumbuhan jarak dan kelapa sawit. Nah, jadi ternyata Allah itu memberikan begitu kaya ya alam ini untuk dikelola manusia dan manusia itu tidak kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang penting manusia itu bijak dalam mengelola alam ini. Oke. Selanjutnya
Ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya panel surya itu mengubah jadi listrik? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, kita simak bersama-sama saja. Yuk kita belajar bagaimana caranya dari panel surya itu bisa menjadi listrik. Nah, Pak Arifin bagikan video berikut. Coba kita simak bersama-sama. Sudah kelihatan belum? Sudah. Udah. Oke, perhatikan ya. Energi terbarukan penghasil listrik. Kebutuhan listrik dunia semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber energi yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif penghasil listrik dan cara kerja dari panel surya. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Contoh terdekatnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyalakan televisi, laptop, radio, handphone secara bersamaan, dan bahkan kita sering lupa untuk mematikannya setelah menggunakannya. Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik adalah berasal dari minyak bumi yang dihasilkan dari simpanan fosil jutaan tahun yang lalu, di mana bahan bakar ini tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diproduksi kembali setelah bahan bakar tersebut habis. Sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi, sehingga aman bagi kehidupan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh yang pertama, sumber energi alternatif adalah sinar matahari. Selain pembangkit listrik tenaga air, jenis pembangkit listrik lain yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jenis pembangkit listrik ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempeng logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling berhubungan. Semakin banyak logam rakitan, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Panel surya biasa dipasang di atap rumah. Prinsip dasar teknologi panel surya sebenarnya sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kamu tentang surya kanta atau kaca pembesar, sebuah lensa yang mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas akan terpusat pada satu titik dan mampu membakar kertas atau daun kering.
Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu dengan cara memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panas matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, seperti pada panel surya. Negara Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang telah banyak menggunakan panel surya sebagai pembangkit listrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan komponen-komponen dasar penyusun panel surya dan cara kerjanya. Komponen pertama yang dibutuhkan adalah panel surya. Fungsinya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, ada controller yang berfungsi untuk mengontrol atau memutuskan sumber energi mana yang akan digunakan oleh sistem. Ketiga, ada baterai yang digunakan untuk menyimpan kelebihan listrik agar bisa digunakan nanti di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Keempat, ada inverter. Fungsinya untuk mengubah arus DC atau arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC yang digunakan di sebagian besar peralatan rumah tangga. Lalu, bagaimana cara kerja dari panel surya? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya akan diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Kemudian, listrik DC dari panel surya akan dikelola oleh sistem kontrol atau controller untuk dapat digunakan. Selanjutnya, listrik DC akan langsung dapat digunakan untuk peralatan seperti radio, televisi, dan lainnya. Sedangkan sebagian lagi akan masuk ke inverter untuk diubah dari listrik DC menuju listrik AC agar dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga yang konvensional. Energi alternatif selanjutnya dapat menghasilkan Ngomong ke Pak Arifin. Nakal tenan ya. Panas bumi akan digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap. Uap panas tadi akan menggerakkan turbin dan turbin akan menggerakkan generator. Lalu, generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang siap dialirkan ke transformator dan siap dialirkan ke rumah warga. Energi alternatif selanjutnya adalah angin atau udara yang bergerak. Semakin kencang angin, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Angin ini dapat menggerakkan kincir angin dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau kita sebut dengan PLTB. Proses penghasilan listriknya hampir mirip dengan PLTA, yaitu angin yang bergerak akan menggerakkan kincir angin. Kincir angin tadi akan menggerakkan generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya listrik akan dimasukkan ke transformator dan dialirkan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik. Selain itu, masih ada energi alternatif dari kotoran hewan atau kita sebut dengan biogas, energi alternatif dari ombak laut, dan yang terakhir energi alternatif biomasa yang biasanya berasal dari sampah atau limbah pertanian ataupun sisa bahan organik lainnya. Mari anak-anak kita hemat listrik untuk masa depan yang lebih cerah.
Cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Nggak ada. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kurang foto-fotonya, Sumber energi alternatif. Selesai ya, aku zoom soalnya. Energi terbarukan penghasil listrik. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melihat penjelasan mengenai energi alternatif ya, khususnya proses mengelola atau mengolah sinar matahari menjadi listrik itu seperti apa menggunakan panel surya. Tadi juga disinggung berkaitan dengan pemanfaatan angin untuk menggerakkan turbin dan menggerakkan generator pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Terus ada biogas, ada juga pemanfaatan panas bumi. Nah, celuk Mbah. Wes lo jerate. Ya, oke anak-anak, mungkin itu penjelasan dari Pak Arifin. Sekali lagi Pak Arifin ingatkan, sumber energi alternatif itu ada matahari, angin, air, ada tumbuhan dan hewan. Kalian cukup 5 itu, silahkan cari tahu di sekeliling rumah kalian dan pemanfaatannya seperti apa. Kalian jelaskan dalam bentuk tulisan, kemudian dikirim ke Bapak Ibu Guru. Oke, kami tunggu sampai hari ini ya, sampai jam 8 malam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka langsung aja ke penutupan ya. Ini saya kembalikan ke Bu Sari atau langsung ditutup, Bu? Langsung saja, monggo. Baik, terima kasih. Aduh. Demikian anak-anak penjelasan dari kami ya, Bapak Ibu Guru berkaitan pembelajaran dan tugas-tugas hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Dan mari kita tutup pembelajaran Amin. Amin. hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.